Yo, dalam kondisi bencana seperti pandemi, perlu adanya keterbukaan informasi dari setiap fasilitas kesehatan kepada tim Satgas pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mendata beberapa hal harus mengalah agar tertata. Walau pasien berhak untuk merahasiakan, namun kepentingan khusus tak lagi diberlakukan karena sudah tertuang di dalam undang-undang tentang wabah penyakit menular dan praktik kesehatan. Maka data kedokteran dapat diberikan. Pemerintah merahasiakan identitas yang bersangkutan. Tugas pemerintah untuk membantu agar pandemi COVID bisa cepat berlalu. Maka rakyat dan pemerintah harus bersatu. Kalahkan COVID bersama bisa mempersingkat waktu. COVID bukan aib, that's right. COVID bukan aib, COVID bukan aib. Memutus virus COVID adalah wajib. Oke, balik lagi di Hot Room. Saat ini spotlightnya ada di Dr. Sarbini. Tadi saya mau nanya kalau beredar surat yang menyatakan seolah-olah saudara MRS ini hasilnya positif. Nah, apakah surat itu asli apa hoax ya, Pak? Karena kebetulan dokter-dokter di bawah Bapak yang merawat Habib Rizik gitu loh, biar orang tahu. Ya. Ya, gimana? Hoax sebenarnya. Hah? Hoax. Bagaimana Bapak mengatakan hoax sementara Bapak tidak mau memberikan komentar? Ya. Apakah positif atau tidak? Nggak sekarang kan jawabannya itu kan hanya hoax atau bukan. Ya. Saya kan sesuai dengan pertanyaan. Kalau ternyata Ya, itu hoax. asli tapi secara tidak ilegal keluar bagaimana? Gini Bang, ya pasti Mercy tidak mengeluarkan itu hasil laboratorium. Jadi belum tentu itu hoax, bisa-bisa dikeluarkan oleh orang yang tidak berwenang, begitu? Ya, pokoknya intinya itu seperti itu. Saya juga pernah lihat nih komentar Bapak di sosial media bahwa yang berwenang untuk melaporkan hasil yang sesungguhnya itu ada laboratorium yang melakukan tes daripada saudara MRS. Nah, ini Bapak tahu nggak ya apakah laboratorium tersebut sudah melaporkannya ke pihak yang berwenang? Sangat tahu. Itu tugas laboratorium. Tugas kita adalah memeriksa beliau, laboratorium yang kredibel, kemudian hasilnya kita ambil. Labnya di bawah siapa? Di bawah Bapak? Bapak kan ketuanya. Enggak. Kita Mercy di Bank, kita nggak punya lab. Jadi labnya siapa yang untuk kasus Ya, MRS siapa? lab luar. Ya, Bapak kan dokternya, Bapak tahu nggak? Dia tahu dong. Nama labnya siapa? Ya, itu rahasia, Bang. Sebetulnya tidak rahasia, tapi Tidak kalau rahasia. beliau tidak berkenan membuka tidak masalah. Tidak masalah. Tapi satu poin yang ingin saya sampaikan, Ya. Bang. Sebetulnya laboratorium itu sudah pasti, Pak, sudah mengisi all the record, itu dia sudah masukkan. Jadi sebetulnya sudah tahu di sana. Karena di all the record itu memasukkan NIK, Pak, NIK-nya itu dimasukkan. Ya. Positif, negatif sudah diketahui. Tapi itu memang mereka memang tidak boleh membuka. Itu sangat konfidensial. Nah, kita juga tidak dalam kapasitas cari tahu itu Jadi kaitannya. menurut Bapak ini hanya soal hitungan waktu untuk mengetahui apakah positif atau tidak dari Ya, segi corona. kenapa yang hukumnya untuk kepentingan umum, Pak ya? Kira-kira ada nggak ya koordinasi antara laboratorium dengan Mercy yang menyatakan bahwa hasil tesnya sudah kita koordinasikan kepada pihak berwenang? Atau Mercy, Gini, apakah Bang. Mercy ini memihak atau gimana nih? Gini, Bang. Dokter itu pemihakan ke pasien. Oke. Siapa pun, kalau misalnya bahwa berobat ke kami pun kami memperlakukan hal sama dengan Habib Rizik. Ya, Itu udah aturan kita, Bang. ya. Ya kan? Jadi kita nih, Bang, kita tidak berpikir untuk langsung ranah hukum. Jadi bagaimana kita berpikir, kita tracking, testing, selama ini berjalan semua ini. Jangan nggak berpikir, tangkap. Kalau gitu Pak Nasir, polisi. apa urgensinya sekarang ini dari segi hukum untuk mendapatkan hasil lab ini positif atau negatif? Untuk apa itu dicari sekarang ini? Saya mau bicara jujur ya. Ya, Sebetulnya kepentingan positif dan negatif itu dalam rangka tracking, Pak. ya. Bukan dalam rangka lain-lain, termasuk proses sidik-lidik. Tidak ada kepentingannya di sana. Saya pikir, Pak, kebebasan dokter untuk memberikan keterangan-keterangan medis tentang pasien itu juga harus dihargai. Sebelum Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 lahir, itu rahasia medik. Itu sangat dihargai di seluruh dunia, termasuk di negeri ini. Tapi sejak ada undang-undang itu, di situ disebut untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tadi kepentingan umum, itu boleh dibuka. Pak, dokter itu sama dengan advokat, Pak. Noble profession, Pak. Profesi yang sangat mulia. Dan itu harus dihargai. Saya tidak pro sana sini, tapi Oke, sekarang ini kan hanya ada 2 pasal yang
yang mungkin dipakai oleh penyidik, yaitu pasal undang-undang karantina yang Ya, ancaman pasal hukumnya 93 menghalang-halangi ya. ya ancaman hukumnya cuma 1 tahun. 1 tahun ya. Pasal 216 KUH pidana cuma 4 bulan. 4 bulan. Apakah menurut Bapak Undang-undang wabah juga 6 bulan, Pak. Ya. Bang Hotman, tunggu nih. Kita mesti tersambung sama Bapak Sundoyo. Boleh mungkin diberikan pertanyaan kepada Bapak Sundoyo? Ya, Bapak Sundoyo, sama pertanyaan saya. Ya. Apakah hasil Habib Rizik apakah negatif atau positif corona itu diperlukan dalam rangka pembuktian dugaan pelanggaran undang-undang karantina yang ancaman hukumannya 1 tahun atau pasal 216 KUH pidana yang ancaman hukumnya 4 bulan. Apakah memang aparat mengejar itu hasil positif nanti dalam rangka pembuktian pidananya? Dalam hasil lab yang disampaikan atau dilaporkan secara all record itu memang harus lengkap ya, mulai dari NIK, umur, jenis kelamin, bahkan termasuk alamat domisili. Saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa kalau dari sisi kepentingan Kementerian Kesehatan, laporan tersebut adalah dalam rangka untuk melakukan tracking, lalu untuk testing tadi itu. Kan ada namanya manusia kan, ada kemungkinan keberpihakan. Gini bang. Ya. Itu intinya semua. Seperti kata Pak Sundoyo, itu untuk epidemiologi, Ya. tracking. Tapi kan ini nggak bisa lagi hanya soal tracking, ini kan sudah mengandung aspek politik. Ya, Kalau pemilik lab itu berpihak, bisa-bisa nggak dilaporin? Mungkin nggak itu Pak, sebagai manusia normal? Oh tidak bisa, Pak. Kenapa tidak? Dia kan manusia. Gimana ya, manusia itu kewajiban, Pak. Saya tahu kalau semua melaksanakan Administrasi kewajibannya, pengacara nggak laku Pak. Nggak, saya nggak yakin, Dalam Pak. praktek kan memang ada orang diduga tidak melaksanakan kewajibannya. Kita nggak curiga ke sana. Kita percaya kalau orang lab itu kerja profesional. Dalam suasana sekarang kita ini, ke mana dokter bisa ini kita berpikir percaya selalu begitu positif, saja? Pak Hotman. Ya. Yang penting adalah tracking, testing, jalan. Itu yang penting. Tapi ada pertanyaan Bapak yang perlu saya jawab. Ya. Bahwa apakah hasil testing itu bermanfaat untuk apa? Apakah selain untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi seperti yang beliau sampaikan tadi, apakah ada kepentingan lain? Saya jawab tidak ada kepentingan lain, Pak. Tapi kan tujuan diancamkannya pasal undang-undang karantina kan, penyidik juga kan harus membuktikan Nggak tahu, Bang. Kita Betul. pakai karantina atau enggak sekarang nih? Kenapa? Karantina atau bukan? Atau PSBB kita? Karantina beda sama PSBB. Kalau Tapi- PSBB itu Bang, itu Ya. PSBB sekarang dia itu adalah denda. Ya. Kalau karantina, Jadi menurut Bapak, undang-undang karantina tidak tepat diterapkan Enggak, kita dan kan- hanya itu satu-satunya pasal yang relevan. iya penempatan pasal Ya, itu Di undang-undang harus karantina diatur. disebutkan siapa yang menghalang-halangi. Iya, tapi ini Bang, ini kan kita kan PSBB nih. Nah, di Oh. PSBB itu Bang, yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk prokes. Saya satu mungkin barangkali Bang Hotmat, saya ingin mencoba meluruskan saja apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Sarbini. Di dalam Undang-Undang Karantina pasal 49 itu dikatakan bahwa karantina itu adalah meliputi karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar. Artinya apa? PSBB itu juga tindakan karantina. Gitu. PSBB itu diatur di dalam PP 21. Di sana dikatakan salah satu pasalnya bahwa pelaksanaan terhadap PSBB ini juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Jadi Bapak Itu setuju? mungkin barangkali Mbak. Bapak setuju kalau seseorang atau ada lembaga yang tidak terbuka mengenai hasil tes corona ini, padahal dia wajib misalnya lab, Bapak setuju itu bisa kena pasal 93 ya, Undang-Undang Karantina 1 tahun penjara? Kan di dalam Undang-Undang Karantina itu Bang, pasal 93 itu kan menghalang-halangi ya. Tindakan menghalang-halanginya itu seperti apa? Tentu hal ini adalah kewenangan dari penyidik ketika akan menerapkan penegakan hukum tadi. Tetapi di luar itu saya ingin mencoba untuk begini. Yang tadi sebenarnya juga tidak dibahas. Presiden sebenarnya sudah mengeluarkan bahwa Presiden sudah mengeluarkan Impres Nomor 6 Tahun 2020. Bagaimana memberikan guidance, memberikan penguatan kepada pemerintah daerah itu untuk melakukan penegakan hukum. Pesannya adalah bagaimana agar masyarakat ini tertib untuk melakukan protokol kesehatan yang 3M itu. Kalau terbukti laboratori yang melakukan tes terhadap Habib Rizik tidak melaporkan ke lembaga terkait hasil labnya itu,
apakah menurut Bapak sesuai pasal 93 yang harus tersangka duluan adalah pimpinan dari laboratorium tersebut? Kalau saya melihatnya dari sisi hukum administrasinya adalah dia bisa dikenakan tindakan administrasi, Bang Hotman. Nah, hal inilah yang Pasal 93 kan 1 tahun penjara kan, bukan administrasi, undang-undang karantina. Kan Bapak mengatakan tadi menghalang-halangi. Menurut Bapak itu yang harus tersangka duluan pemilik laboratorium atau tidak? Karena dianggap menghalang-halangi. Sebenarnya kan perlu dibuktikan ya. Apakah tidak melaporkan tadi itu adalah tindakan menghalang-halangi atau tidak? Menurut Bapak menghalang-halangi atau enggak? Ya satu tidak, Pak. Tetapi saya kan bukan dalam konteks terkait dengan urusan pidananya, Bang Hotman. Tetapi saya adalah dalam konteks bagaimana menjelaskan dari konteks aturannya gitu. Persoalan ini nanti adalah dianggap menghalang-halangi atau tidak, tentu itu terkait dengan pembuktian-pembuktian yang ada di dalam proses penyidikan, bukan ada di Kementerian Kesehatan. Saya setuju dengan Pak Sundoyo, sangat setuju, namun dengan alasan yang berbeda. Alasan saya adalah ultimum primum. Ultimum primum ini begini, Pak. Penegakan hukum administrasi negara jalan dulu. Kalau pengertian menghalang-halangi dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina, termasuk enggak tindakan pemilik laboratorium yang tidak melaporkan hasil tes corona itu ke lembaga keatasan sesuai dengan peraturan. Ya, kalau itu pertanyaan Bapak, sangat jelas bahwa itu masuk di dalam pemenuhan unsur tercapai di dalam pasal 93. Jadi itu Bapak kalau lihat penjelasan pasal 93. Benar. Persoalannya apakah patut pantas digunakan atau tidak? Ya, itu. Saya sepakat dengan Pak Sundoyo. Nah, ini kalau saya lihat tadi ya, jadi memang harus ada kemauan dari diri sendiri juga untuk dipublish gitu. Nah, ternyata Bang, banyak tokoh-tokoh di Indonesia ini yang sudah secara personally mendeklar bahwa mereka itu positif COVID-19 secara sukarela. Nah, siapa aja? Kita lihat cuplikannya. Tadi sore melalui sambungan telepon, Bapak Gubernur Jawa Barat menghubungi saya untuk menyampaikan hasil tes COVID-19 yang saya jalani 2 hari yang lalu, dan saya dinyatakan positif. Tentu walau tidak ada gejala-gejala yang signifikan, hanya batuk-batuk kecil, tetapi saya memutuskan untuk mengikuti semua protokol dan prosedur, menjalani isolasi diri, dan percaya sepenuhnya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor untuk menangani ini. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini, sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID. Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya, transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan diberikan secara lengkap. Menyangkut kebijakan kita terbuka, kita transparan. Begitu juga ketika menyangkut situasi yang saya hadapi pada hari ini. Saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi dengan saya selama beberapa hari terakhir ini bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan, seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR. Hasil PCR swab dari Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj menunjukkan hasil positif. Atas arahan beliau, kami diminta untuk menyampaikan kabar ini dengan harapan dan memohon doa dari Bapak Ibu sekalian, warga NU, khususnya para masyayikh. Hotman dan juga narasumber kami, kalau misalnya
saudara dites dan amit-amit hasilnya positif COVID. Kira-kira Abang Hotman mau nggak publish di social media? Kalau saya pasti mau karena nggak ada yang saya takutkan, orang tidak akan, pangkat saya tidak turun atau naik gara-gara itu. Kalau kecuali ada secara bisnis saya dirugikan, ya ada kemungkinan saya akan sembunyikan. Oke, kalau Bapak Nasir gimana? Kalau saya pasti saya sampaikan ada dua kepentingan. Yang pertama, saya ingin mengatakan orang-orang yang kemarin-kemarin bersama-sama saya naik Grab atau naik apa, kemudian tahu dan dia pergi periksa PCR. Yang kedua, kita ingin membangun sebuah image yang kuat bahwa ini bukan aib. Baik. Ini adalah sesuatu yang biasa dan droplet infection itu ada di udara, ada di mana-mana. Oke, kalau Dokter Sarbini? Ya, saya akan publish dalam konteks terbatas, lingkungan saya, teman saya, kerabat saya, dan saya isolasi. Nah, itu aja. Supaya mereka tuh bisa jaga-jaga dan mereka bisa lakukan swab yang sama. Oke, Cukup jadi seperti juga itu aja. menginformasikan ke kerabat terdekat Kerabat dekat, yang teman dekat, lingkungan pernah dekat. ketemu ya? Ya. Oke, kalau Pak Sundoyo gimana Pak? Akan publish hasil tesnya? Sebenarnya ketika pasien itu adalah membuka terkait dengan kesehatan dia itu, lalu itu dikaitkan dengan rekam medik 269 tahun 2008, boleh saja, tidak ada persoalan gitu. Tetapi ketika itu adalah dikaitkan dengan bagaimana terkait dengan pencegahan dan pengendalian tadi, itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena orang-orang yang sebelumnya adalah kontak erat dengan saya gitu, itu pasti akan mencoba untuk bagaimana melakukan upaya-upaya, melakukan tes dan segala macam supaya diketahui sehingga penyebarannya itu tidak meluas gitu. Tetapi itu hanya boleh dilakukan oleh pasien itu sendiri. Tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan untuk itu gitu. Baik, Hoters, kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Hot Room.